Nah, boleh ke dalam lihat? Boleh. Lihat ke dalam. Silahkan. Pesantren Lembah Jikir, dan di sini terdapat bangunan khusus untuk tamu. Air ini sangat jernih sekali, bisa langsung diminum, Kang. Air bisa langsung diminum. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita bersama Kang Haji Jimam ya, selaku pendiri dari Padepokan Lembah Jikir yang akan menjelaskan fungsional daripada khususiyat bangunan-bangunan yang berada di pesantren tengah hutan ini. Jadi seperti apa pembahasannya, Kang? Jadi di Padepokan Lembah Jikir kami menyediakan 3 tempat atau 3 sarana. Ada tempat yang umum. Mengapa disebut tempat umum? Karena ini umum, siapa saja yang mau puasa, puasanya bebas, seperti puasa di bulan Ramadan gitu. Iya. Dan di sini ada 3 kamar yang untuk umum. Terus ada lagi yang untuk khusus. Yang untuk khusus itu ada 2 kamar. Seperti apa kaifiat puasanya? Kaifiat puasanya seperti puasa ngabeti gitu, seperti singkong, umbi-umbian gitu, Kang Ayat. Seperti di Abu Yamun Pasir ya? Ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada riado khusus, fawasil khusus. Riado khusus di atas khusus gitu. Dan itu cuman ada 1 kamar. Dan syaratnya kalau mau riado di tempat tersebut harus putih dan tidak boleh bertemu sama manusia. Selama berapa lama itu, Kang? Maksimal 11 hari. Maksimal 11. Maksimal 11 hari. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Nah, sebelah sini ini pondok yang umum. Ini pondok umum ya? Nah, biasanya tamu-tamu yang datang ke Lembah Jikir, kita di sini dulu nih transitnya. Oh, transitnya. Transitnya di sini, ini tempat masaknya, di sini ala kadarnya lah. Iya. Iya. Oh, ini tempat umum Ya, ya? tempat umum. Dan di sini ada 3 kamar, Kang Aep. Ya. 3 kamar di sini. Ini kamar-kamar khusus orang-orang yang melaksanakan riadoh umum. Riadoh umum, ya. Seperti sekarang kan ada yang dari Lampung, ada yang dari Bandung, ada yang dari Banten, itu puasa umum semua gitu. Kamarnya ini juga, ini ada 3 nih. Bentar. Satu lagi nih. Ada Satu lagi, 3 ya. alhamdulillah. Benar lagi. Ini ada di ruangan umum ini ada 3 ruangan. Dan di sebelah sini Kang Er ada cai kahuripan. Ada cai kahuripan. Ya, cai kejayaan kalau Wah, orang Garut yes. bilang lah. Sebelah sini nih Kang Er. Siap. Oke. Jadi ada cai kahuripan. Kejayaan ya. Nah, ini dari sumber mata air. Ini dari sumber mata air dan air ini sangat jernih sekali, bisa langsung diminum, Kang Air, bisa langsung diminum. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ya. Dan ini cai kahuripan ini bekas patilasan Syekh Rohman namanya itu. Siapa tuh Syekh Rohman, Kang Haji? Syekh Rohman itu yaitu suatu seseorang ulama terdahulu, mungkin 300 atau 400 tahun belakang gitu. Iya. Beliau pernah bertapa di sini, beriadoh di sini. Terus sesudah beliau wafat dan makamnya ada sebelah timur. Iya. Dari beliau, sesudah beliau gak ada lagi yang menerusin. Ya dibuka lagi lahannya sama saya gitu. Dibuka lagi sama Ya, dan ini air kehidupannya salah satu air satu kahuripan petilasan dari Syekh Rohman ya. Syekh Rohman. Masya Allah. Dan biasanya dilakukan sarana spiritual gak, atau ritual Iya. tertentu di Malahan kita kahuripan sini? beberapa pejabat atau beberapa orang yang bermasalah wasilahnya dimandiin di sini. Alhamdulillah pada cita-citanya maksudnya hasil. Terus orang-orang yang sakit sembuh, alhamdulillah wasilah mandi di cai kahuripan ini. Kahuripan ini Luar biasa, ini besar sekali Kang air ini. iya iya. Ini sumbernya dari batu dari sana nih. Iya. Dan juga sebahagian daripada khususiyat mandi di air kahuripan ini itu ada bacaan doa-doa tertentu mungkin ya, Kang Haji? Ada. Ya, Boleh di-spill? boleh, silakan. Nah, kita nampi dari Abah Uci Cilongok. Ya. Yang kedua dari Syekh Ahmad, Kiai Haji Ahmad Satibi Garut. Ya.
Doanya seperti ini, nawaitul gusla li izalati dzunubi wali izalati awasakhil badani walil khuruji anil ghaflati walil talabi karomatil awliyai sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena mengeluarkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita, mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, mengeluarkan kebodohan yang ada dalam diri kita, dan menyupri atau meminta karomahnya para wali karena Allah Ta'ala. Nah, sebelum mandi itu diwajibkan harus baca jampe itu dulu gitu. Oh, harus niat dulu gitu. harus niat baca doa dulu ya. Iya. Oke. Dan di sini kan ada WC umum, umum untuk orang-orang yang melaksanakan riado. Nih WC-nya di sini nih, WC sederhana, Alami ya. alami. Dan di sana ada saung, itu saung yang khusus, mau disikat nggak? Boleh, silahkan. Jadi di sini ada 3 rumah ya yang terbuat dari bambu, dan setiap rumah tersebut itu ada khususnya tersendiri. Dan alhamdulillah kami arahkan santri-santri yang ada di Padepokan Lembah Zikir nanam ini Kang Air, nanam cabai rawit nih. Ini buat sampingan nih, tambah tidur gitu kan, karena orang puasa itu sambil tidur gitu, anak-anak juga bisa puasa gitu. Betul. Iya. Supaya ada Aktivitas sehari-harinya, badannya gerak. Jadi sehatnya itu bukan rohaninya saja, tapi jasmaninya juga sehat. Olahraga gitu kan. Sebahagian daripada sunnah juga ya. Iya tuh. Kasab belajar untuk bertani. Ini memanfaatkan lahan dengan cara berkebun ya. Nah, ini ada yang disebut dengan saung khusus ya. Nah, ini saung khusus. Kalau di sini mah khusus orang-orang melaksanakan puasa ngabeci. Ya, ada 2 saung nih di sini nih. Kebetulan sekarang lagi kosong nih. Iya. Siapa yang mau ke sini mangga. Oh iya, kebetulan saat ini sedang kosong ya. Kosong ya. Saat ini yang riado ada berapa orang kan? Ada 7 orang. 7 orang dari mana saja itu? Itu ada yang dari Lampung, dari Bandung, dari Bogor, dari Banten ada. Dari Banten juga dari ada. Cianjur, gitu. Banten dari luar provinsi. Kebanyakan dari Banten sekarang. Oh, mendominasi ya. Dulu saya dari Cianjur ke Banten, sekarang dari Banten ke saya datang ke Cianjur. Itu Kang Air yang saung 3-nya mau disetel gak? Yang di sebelah mana Kang Haji? Sebelah sana, itu saung hawasil khusus. Oh, ini yang paling sakral ya? Yang paling sakral ya. Tentu saja Kang Haji ya. Nah, tadi kita sudah melihat. Ini alhamdulillah nih, wah, masya Allah. Panen Kang Haji. Panen. Nah, ini sebahagian dari para santri riado menjalani aksi ini, tapi lagi juga harus bisa bertani dan berkebun. Akan menuju ke saung sakral yang disebut dengan rumah suatu khusus ya, khusus yang di Nah, yang ini Kang Air yang disebut saung sakral nih. Nah, boleh ke dalam lihat? Boleh? Lihat ke dalam. Silahkan. Ini saung ketiga. Di dalamnya seperti ini Kang Air. Coba masuk. Dan di sini selalu wangi Kang Air. Selalu wangi bubur. Kelihatan nggak? Kelihatan, jelas. Kelihatan jelas. Jadi ini saung disebutnya saung hawasil khusus atau saung sakral. Di sini orang-orang melaksanakan riado gak boleh bertemu sama manusia, gak boleh. Maksimal 11 hari dan ada yang minimalnya 3 hari. Minimal 3 hari. Ya seperti masalah-masalah besar, terutama kemarin ada yang hutangnya 2M gitu. Riadonya di sini 11 hari. Nah, alhamdulillah berkah dari riado total, riado hawasil khusus, beliau sudah mendapatkan pekerjaan sekarang. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini di antara syarat-syaratnya harus pakai kain putih, semua dindingnya, atasnya juga. Iya. Ini bentuk 2 meter kali 2 meter 2 meter kali 2 meter. Ya. Jadi di sinilah para tamu yang menjalankan
puasa khawasil khusus itu menjalankan ritualnya ya. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan pula tentang khususiatnya Tentang kaifiat. ya, kaifiatnya seperti Adapun kaifiat puasa khawasil khusus, kita mempunyai sanad khusus daripada Abu Ya'fa'an bin Halim bin Salim dari Kaduronyok, Banten. Nah, beliau mengijazahkan satu amalan yang berbentuk sholat hajat 12 rakaat. Sholat hajat 12 rakaat dilaksanakan pada jam 12 ke atas malam. Terus selama 11 hari gak boleh tidur sambil ngegoler gitu, harus sambil duduk tidurnya gitu. Dan selama itu selama beliau duduk itu harus mendawamkan sholawat ad-Rikmi sebanyak mungkin perharinya nyampe 20.000 atau 30.000 di sholawat ad-Rikmi. Sehingga 11 hari itu mencapai lebih daripada 150.000. lebih dari 150.000. Lebih daripada 150.000. Karena 11 hari gak pernah makannya cuma nasi segini, nasi sekepel, terus air satu gelas, gak boleh bertemu dengan manusia, gak boleh bawa HP, gak boleh gak boleh tidur, itu terus sholat wirid seperti itu. Dan alhamdulillah banyak yang udah merasakan hasilnya gitu. Udah pada sukses orang-orang gitu. Pastilah puasa atau saum khawasil khusus ya, atau khawasil Di Kang Ayat. ruangan ini ya. Di ruang ini khusus, ini sangat sakral Disebutnya sekali. ruangan sakral Iya. gitu. Oke. Tapi kalau nggak ada yang isi, ini diisi dulu sama santri. Sama Sama santri diisi dulu. Jadi santri di sini mungkin kebanyakan kalau misalkan sedang dalam keadaan proses melakukan aurad itu disebutnya ngabdi ya. Iya, ngabdi dulu. Ngabdi kepada gurunya yang sini Iya. mungkin ke Kang Haji ya. Baik, silakan Kang Haji. Siap. Nah, di sini kita lihat ada kolam yang tujuannya kolam ini itu untuk pembersihan diri, dan untuk airnya ini benar-benar dingin, asli dari gunung. Dan di sebelah sana ada sebuah bangunan yang khusus untuk para tamu atau para murid. Tujuan daripada diadakan lembah zikir, yang pertama lillahi ta'ala karena Allah, yang kedua atas saran daripada guru-guru yang ada di Jawa Barat sama yang ada di Banten, guru-guru saya pribadi. Terus yang ketiganya yang tadi dibahas sama Kang Aer. Iya. Berhubung zaman udah seperti ini, maka saya berinisiatif atas saran-saran daripada guru-guru untuk mendirikan Padepokan Lembah Zikir. Iya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode zikir gitu. Karena Kang Er, kalau kita telusuri ya, orang-orang yang datang ke sini semuanya terlena dengan kehidupan dunia, Kang Er. Dengan berbagai macam masalahnya. Dengan berbagai macam masalah. Ada yang masalahnya hutang, ada yang masalahnya apa? Pokoknya banyak. Jomblo ya. Jomblo banyak, jomblo gitu. juga. Maka dari itu saya sarankan kepada tamu-tamu yang datang ke Lembah Zikir, mari kita sama-sama kembali lagi kepada Allah, karena kita dulu diciptakan, diadakan sama Allah ke alam dunia ini. Maka kita di perjalanan ini banyak simpang siur, banyak kesana kemari gitu, Ya, sehingga terlena dengan urusan-urusan dunia. Kita kembali lagi kepada Allah. Masya Allah. Nah, di sini juga kami mengadakan metode-metode zikir atau ingat kepada Allah. Di antaranya ada dengan zikir puasa, ada dengan zikir lafaz, ada juga dengan zikir napas, ada juga dengan zikir hati gitu. Iya. Tergantung kita lihat situasi dan kondisi orang tersebut gitu. Adapun banyak kedatangan tamu-tamu, terutama orang-orang yang mempunyai hutang gitu, kita merekomendasikan ada amalan-amalan khusus supaya orang-orang tersebut terbebas daripada hutang. Tapi ini
dengan catatan kita mengasih amalan itu secara jalur langit. Jalur langit ya. Jadi intinya sesudah orang tersebut melaksanakan riadoh untuk pelunasan hutang, maka beliau juga disarankan untuk bersyariat usaha gitu Mayar. Oh Gitu. iya. Karena kalau tidak ada syariatnya ya kalau gitu mah pesugihan teh ya. Oh, iya. Gitu. Alhamdulillah es, untuk video hari ini kita akhiri saja sampai di sini dengan kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.